Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat BSJD dimanapun berada. Saya Pendeta Heri Trianto melayani di Resort GKI Perenggean. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis Rabu 4 Juni 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat penyertaan sepanjang hari ini, dan kami bersyukur pula atas firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Yeskiel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun saya memilih ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan perikop Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Yang berbahagia ialah mereka mendengar, memelihara, melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema firman Tuhan hari ini, tanggung jawab pelayan untuk menjaga dan memperingatkan umat. Penjaga adalah seorang petugas yang pekerjaannya adalah menjaga atau mengawasi sesuatu, seperti menjaga rumah, bangunan, atau area tertentu dan lainnya. Contohnya, seorang penjaga keamanan di bank, penjaga toko, atau penjaga taman. Seorang penjaga harus senantiasa siaga dan bersikap awas terhadap segala apapun, serta terlatih memberi isyarat atau perintah yang jelas. Keselamatan banyak orang tergantung padanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga hari ini berbicara tentang Nabi Yeskiel yang ditetapkan Tuhan menjadi penjaga Israel. Tugas Nabi Yeskiel adalah mendengarkan firman Allah dan memperingatkan bangsa Israel atas nama Tuhan. Pada ayat yang ke-16 dan ke-17. Yeskiel dipanggil menjadi nabi pada tahun 593 sebelum Masehi. Ia sudah berada di tanah Babel bersama orang-orang Yehuda lainnya sebagai kaum buangan atau tawanan. Mereka telah meninggalkan Yerusalem sejak tahun 597 sebelum Masehi ketika ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Pada waktu itu Yeskiel merupakan imam di bait suci di Yerusalem. Ia turut diangkut ke Babel bersama-sama dengan Raja Yoyakim serta para pejabat kerajaan Yehuda. Kaum Israel di Yehuda mengalami malapetaka karena dosa-dosa mereka terhadap Allah. Kaum Israel tidak setia dengan beribadah kepada ilah-ilah lain. Bahkan pada masa sulit atau di tengah-tengah ancaman bangsa Mesir dan Babel, mereka justru lebih suka mengandalkan kekuatan manusia, yaitu raja-raja asing, daripada mengharapkan pertolongan Tuhan. Hidup mereka telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeskiel ditugaskan untuk memperingatkan bangsa Israel atau orang jahat maupun orang benar sesuai isi firman Tuhan Allah. Kalau isi firman-Nya kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Jika Nabi Yeskiel tidak memperkatakan itu atau memperingatkannya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Itu adalah pada ayat yang ke-18 sampai 19. Tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban pada Yeskiel atas nyawa orang itu pada ayat yang ke-20. Tetapi sebaliknya, jikalau Yeskiel memperingatkan bangsa Israel atau orang jahat maupun orang benar itu dan tidak berbuat dosa lagi, maka ia akan tetap hidup dan engkau akan selamat pada ayat yang ke-21. Tugas amanat kepada Yeskiel untuk menjadi penjaga Israel dapat kita juga temukan pula di dalam pasal 33 ayat 1 sampai 20. Di situ tampak jelas bagi harapan adanya pertobatan kepada kaum Israel. Pada kaum Israel Tuhan katakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu
dari kelakuannya supaya ia hidup. Yehezkiel 33 ayat 11. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Riko bacaan Alkitab dan tema firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang taat dan setia memperlakukan kehendak Allah, menyuarakan suara kenabian, termasuk mengajarkan atau menuntun umat agar tidak berbuat dosa melainkan hidup benar di hadapan Allah. Sebagai hamba dan pelayan Tuhan, senantiasa sungguh-sungguh mengembalakan jemaat ke arah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah ragu dan takut menyuarakan suara kenabian atau kebenaran firman Tuhan kepada siapapun dan dalam situasi kondisi apapun, termasuk ketika ada isi firman Tuhan yang hendak memperingatkan jemaat dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah, untuk hidup berbalik pada kebenaran atau harus bertobat supaya mengalami kehidupan selamat dan sejahtera diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Sebab jika kita sengaja membiarkan jemaat terus-menerus berbuat yang tidak benar dan kita tidak melakukan apa-apa untuk memperingatkan mereka, maka kita bukan saja membiarkan mereka menuju pada kematian dalam dosa, tetapi juga nyawa kita sendiri tidak akan selamat. Tugas kita memang tidak mudah, namun betapa mulianya tugas sebagai pelayan Tuhan karena menyangkut pertobatan dan keselamatan jiwa manusia. Bahkan jika risikonya membuat kita tidak disukai atau dibenci oleh karena firman Tuhan yang kita sampaikan, sabarlah dan ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, biarpun kita di tengah-tengah onak dan duri, bahkan di dekat kalajengking pun. Yehezkiel pasal 2 ayat 6 mengatakan, pelayan Tuhan tidak hanya mempelajari dan memberitakan firman Tuhan, melainkan terutama melakukan segala kehendak Tuhan, menjadi contoh dan teladan bagi jemaat, dan bukan malah menjadi batu sandungan bagi jemaat. Sebab itu penting sekali menjaga citra diri sebagai hamba dan pelayan Tuhan yang memiliki moral dan etika yang baik, sehingga dalam menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan memiliki kehormatan dan kewibawaan ilahi yang memang patut didengarkan oleh siapapun. Rinduan Tuhan agar Yehezkiel menjadi penjaga bagi kaum Israel, ini juga kerinduan Tuhan bagi kita untuk menjaga nilai-nilai kehidupan kita semua sesuai dengan perintah-perintah atau firman Tuhan di tengah-tengah keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, marilah kita doa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seantero kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.